Nah, kan kadang di bagian CV kita tuh naruh tuh ada yang bagian kayak training, workshop sama seminar experience. Dan juga kita perlu nggak sih kita nyantumin di CV kita tuh semua jenis seminar yang kita ikutin itu. Dan gimana sih bercerita tentang seminar itu kan kadang kan kayak gini, Feni. Oh iya, Pak. Simple, tapi ngebantu aku untuk mensortir gitu. Oke, silakan Pan. Oke Pak, bagaimana kita membedakan lowongan kerja yang asli sama yang palsu, Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Yang palsu biasa dipungut biaya nggak sih, Pak? Itu satu. Kenapa kamu nanya ini tapi boleh tahu nggak apa ininya? Nah, saya kan nyari beberapa lowongan kerja kan kemarin. Nah, lumayan tuh dapat. Sebenarnya dapat lebih banyak lagi Pak, tapi saya nggak yakin ini apakah beneran gitu. Soalnya saya nggak yakin gitu, maksudnya kayak semua pekerjaan ada gitu. Iya. Kamu lihat dapetnya dari mana sih mostly? Sebenarnya saya cari banyak dari career center masing-masing university kan ada Pak. Oke, ya kamu buka-buka satu-satu ya. Sebenarnya dari masing-masing website perusahaan juga ada yang di bagian karir. Itu saya cari juga. Terus juga saya pakai Kaliber juga kan, Kaliber, Jobstreet, Indeed. Nah, cari-cari di situ sih Pak. Nah, di LinkedIn juga ada Pak. Ya. Jadi gini, sayangnya memang banyak headhunter sekarang ya. Dan modal mereka itu adalah email kalian. Jadi semakin banyak orang ngirim ke situ ya semakin ini. Jadi yang namanya abal-abal udah pasti banyak banget. Nah, gimana cara taunya? Website resmi sudah pasti, ya kan? LinkedIn account resmi itu sudah pasti. Dari orang yang kerja di dalam perusahaan itu juga sudah pasti beneran. Itu. 3 itulah sumber-sumber resmi ya. Selain itu, karena gini, pertanyaannya gini, kalau memang kamu kirim dan itu memang palsu, bohong-bohongan, ruginya apa? Ya, kesel aja sih Pak ditipu gitu. Itu ya waktu. Tapi kalau tiba-tiba keterima, ternyata beneran? Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau takutnya dimanfaatin gitu Pak informasinya segala macam. Itu udah pasti, Van. Itu udah pasti, Van. Kamu punya Gmail kan? Iya. Punya Instagram nggak? Iya. Basically, your life is owned by Facebook and Google. udah pasti gitu. Ya, jadi gitu kurang lebih. Cuma sekali lagi, memang ya kalau aku ngerti, ngelihat effort yang dibutuhkan, seperti yang udah kita contohin hari ini, ngelihat effort yang dibutuhkan, kamu udah mendesain resume, terus ternyata itu abal-abal, akan kesel ya pasti ya. Kayak, aduh, ya udah capek-capek kayak gini. Gitu. Ya, kan? Jadi ya memang kembali ke kebesaran hati. Menjawab tanpa menjawab. Oh ya, terus mau nanya lagi Pak. Ya. Sebenarnya kalau nyari pekerjaan itu apakah ijazah perlu dikasih ke company-nya atau gimana Pak? Atau sebagai jaminan atau gimana? Soalnya saya pernah dengar ada orang yang dia ijazahnya ditahan, jadi dia kerja di situ tapi nggak susah kerja di tempat lain. Oh, ya. Ada beberapa perusahaan seperti itu. Biasanya itu perusahaan-perusahaan yang dia ada program pelatihannya yang cukup panjang, investasi dia besar di kalian, ya. Dan biasanya itu adalah perusahaan yang turnover rate-nya tinggi, jadi orang banyak yang cabut dari situ. Jadi saran aku, kalau kalian ketemu perusahaan seperti itu, stay away. Itu artinya, karena gini, if people actually enjoy working at that company, you don't need to you don't need their transcript itu to make them stay, ya kan?
ya orang akan stay aja gitu, senang aja di situ. Jadi there's something wrong about the culture of the company that makes people want to leave. Aku sih ngeliatnya gitu. Ya kan? Kayak di tempat kami nih ya. Saya juga ada ikatan kerja, Van. 3 tahun. 3 tahun, kalau kita keluar dalam 3 tahun itu bayar berapa ratus juta lah gitu ya pokoknya ya. Cuma dia nggak hanya bikin itu, tapi culture perusahaannya kan enak gitu. Jadi nggak, teman-teman memang nggak ada yang cabut setelah 3 tahun, sebelum 3 tahun. Memang seneng aja di situ. Ya, itu ya. Sama Perusahaan mungkin seperti itu. related sama ini kali Mas, apa namanya, investasi perusahaan buat trainingnya Ya, juga. betul. Mostly MT yang biasanya kayak gitu sih, tapi beda-beda sih kebijakan. Nah, aku kasih contoh. Aku di Standard Chartered itu, kan aku MT ya. Di saat tanda tangan, aku baca kontraknya, aku tanya sama orang HR-nya. Ini ada ikatan kerjanya nggak? Nggak ada sih, kata dia. Kalau saya resign dalam sebulan, ada penaltinya nggak? Nggak ada. Oke, sip. Saya tanda tangan langsung. Gitu. Kalau Medco beda lagi waktu itu. Ada ikatan kerja? Ada ini. Kayaknya saya bakal betah di sini. Ya sudah, tanda tangan. Bedanya gitu. Jadi dari awal memang udah ada feeling-nya. Saya takut aja Pak, kayak yang kemarin saya kasih kan lokernya banyak yang empty tuh Pak. Oh. Nah, kejadian tuh kayak begitu. Ketika saya itu kan dunianya beda sama apa namanya? Oil and gas. Terus takutnya ketika di situ udah ada begituan, saya terjebak nggak bisa keluar gitu. Takutnya gitu. Terjebak kan paling cuma beberapa tahun. Just make the best of it. Make the best of that experience. Lagi. Dia mau nanya? Pak, mau tanya Pak. Sebenarnya kayak dari udah ngeliat kayak storyboard atau kayak pencapaian selama ini tuh kayak ngerasanya sih di bidang akademik sama non-akademik itu kayak lebih baiknya di non-akademik, saya ngerasanya gitu loh Pak. Dan saya juga ngerasa kayak ilmu di perkuliahan tuh kayak nggak terlalu melekat banget gitu. Kayak yang sampai di luar kepala gitu. Kayak misal dikasih case ini kayak langsung jawab gitu, nggak gitu. Nah, di situ tuh sekarang saya juga bingung gitu loh Pak. Kayak dalam memilih pekerjaan nanti, maksudnya takutnya di dunia yang akademik banget, kayak misalnya di dunia material metalurgi banget, dan misalnya dikasih pilihan ada material metalurgi banget sama atau kayak Unilever gitu. Nah, saat ini kayak saya lebih memilih kayak Unilever gitu loh Pak. Nah, sebenarnya kayak mindset gitu tuh salah nggak sih? Atau kayak ya udah coba jalanin dulu aja gitu atau gimana gitu. Soalnya kan itu juga berpengaruh dalam saya mempersiapkan apa-apa aja harus saya siapin dari saat ini kan gitu Pak. Oke. Aku jawab dengan cerita ya. Bisa tebak nggak IP aku berapa? Coba. Pas lulus, Pak. 3,25. Oke. 38. Berapa? Coba 38. Ya, siapa yang bilang 3,8? Thank you loh yang bilang 3,8. Pandu berapa, Pandu? IP ku 3,1. Oke. IP ku 2,6. Bohong Pak. 2,6. Nggak bohong. Aku bisa tunjukin transkripnya. Ya, tapi gini Ana. Dari mulai SMA, aku udah tahu strength aku adalah di leadership. Oke. Dan nggak hanya aku tahu itu strength aku benar-benar praktis banget. Aku dalami, aku pelajari, baca bukunya, nonton YouTube-nya, praktek, ya kan. Kerjaan aku tuh pas kuliah, berapa kali aku nggak lulus mata kuliah. Kerjanya karena ngapain? Main mulu. Ngurusin perhimpunan PPIA namanya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia. Ya, kalau di mana? Di kampus ya apa ya namanya istilahnya? Apa disebutnya sekarang? BEM apa? Himpunan. Ya, kayak himpunan lah, himpunan betul, himpunan. Ya, kerjaan aku itu doang. Gitu. Di kampus ya oke lah, nilai aku juga nggak, sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat gitu ya. Karena gini, menurut aku 2,6 di Australia itu
lumayan berat ya kalau aku tanya teman-teman aku bandingin gitu ya. Wah, Dit, berat banget ya tugas-tugas lo gitu kan. Ya, karena banyak prakteknya kita, banyak ke perusahaan, jadi magang di situ, kerja di situ gitu kan. Jadi bagi aku memang challenging banget ya, makanya nilainya segitu. Tapi ceritanya adalah aku tahu dari dulu bahwa itu adalah strength aku, dan aku memang maunya ke situ. Aku tahu dari dulu aku nggak bakal jadi senior engineer atau senior expert di bidang PE. I knew that. Ya, aku tahu bahwa aku adalah impact-nya di leadership. Dimanapun itu, aku tahu cara mendalami sebuah proses kerja, tahu cara mengerti sebuah konsep pekerjaan apapun itu, dan bagaimana cara mengimprove sistem itu. I knew that dari SMA, dari kuliah. Dan itu aku dalami terus. Ya. Nah, kalau kamu sekarang bandingin sama Unilever, karena dalam kasus kamu melihat itu sebagai, oh, that's my strength, and that's what I want to exploit. Disitulah aku mau excel dibandingin orang lain. Ya. Oleh karena itu, ya arahkan cerita hidup kamu ke sana. Gitu. Nah, dan memang sesuai dengan jalan hidup aku, kenapa aku cocoknya di leadership dan aku memanage, mengimprove sebuah tim dan sebagainya, ya itu terbukti gitu. Di angkatan aku, alhamdulillah, aku dari 50 orang di angkatanku yang GET ya, Graduate Engineer Trainee atau MT, 59. Aku adalah orang pertama yang jadi manajer. Ingat, IP aku 2,6. Sedangkan yang lain tuh cum laude, ITB, TS, GM, dan sebagainya. But I knew, bukan berarti aku lebih pintar dari mereka. Pesannya adalah, sekali lagi, bukan berarti aku lebih pintar dari mereka. But I knew. Oke, Yesha, thank you. Bye-bye. Terima kasih Mbak Naisa. Bukan berarti aku lebih pintar dari mereka, but I knew my strengths, and I exploited my strength in the service of others. Sekali lagi, I exploited my strengths in the service of others. Aku menggunakan strength leadership aku dengan cara aku melayani orang-orang di sekitar aku. Dengan cara memperbaiki cara kerja kita, membantu mendevelop skill mereka, memastikan proyek kita berjalan dengan baik, ya kan? Memfasilitate, ngebikinin slide deck buat bos-bos aku, kayak gitu-gitu loh. Jadi, exploit your strength in the service of others. Semoga kalimat itu kalimat besar, tapi kalau kalian udah paham benar-benar itu ini banget. It's very powerful. Exploit your, aku ketik ya. Sekali lagi, I knew my strength was in leadership. Nah, kalau kalian tahu strength kalian adalah di misalnya technical, di engineering ya sudah, ya didalami, benar-benar didalami, belajar, benar-benar dalami, baca paper, bikin project, bikin penelitian, dan sebagainya. Oke, Dea, thank you, bye-bye. Menjawab, Ana? Oke, jawab. Jadi kayak intinya ya dimanapun, tapi ya kita gunakan kelebihan kita itu ya. Maksudnya kayak kita mau kerja dimanapun, yang penting kita punya kelebihan gitu yang bisa kita olah. Oke, makasih Kayak Pak. misalnya gini, misalnya Irfan nih kan dia very strong technically ya, benar nggak Pak? Setuju nggak? Ya. Nah, yang sukses itu biasanya di tempat aku itu yang menjadi expert itu bukan hanya dia jago, tapi dia juga ngajar. Jadi gini loh, aku memaksa tim aku itu, ayo coba kalian ngajar. Mereka gini, loh aku kan anak baru gitu, kenapa? Bukan masalah anak barunya, tapi membiasakannya. Karena nanti setelah 10-15 tahun kerja, kalau kalian nggak biasa ngajar dari sekarang, nanti kaget. Udah jadi expert, nggak bisa ngajar. Udah nggak dipakai kalian. Gitu. Evan ya. Jadi biasain tuh Van ngajar gitu kan, bikin presentasi gitu. Jadi sekalian selain hanya pintar, tapi kalian memintarkan orang juga. Dan itu selera aku. Thank you, Ana. Very good question. Terima kasih juga, Pak. Ada lagi?
Pak, saya mau nanya, Saya Pak. mau nanya, Mas. Boleh deh, duluan Mas Rizky. Rizky, boleh. Mas, Itu suara apa itu? enggak. Oh, ini lagi. Kamu lagi ikut webinar juga di tempat lain ya? Iya, saya jadi hostnya juga. Jadi Udah jadi host juga. Ya. Jadi 2 laptop. Mas, saya mau nanya, kita tuh kalau misalnya fresh graduate, kira-kira tuh harus pilih-pilih kerjaan nggak sih? Kan misalnya kita di jurusan oil and gas, terus pengennya di reservoir, tapi ada lowongannya di bagian well intervention atau enggak bagian production, kira-kira nggak usah diambil apa gimana? Terus kemudian ada kerjaan lain, tapi bukan di reservoir atau production drilling, contoh kayak sales bagian alat-alat gitu, kira-kira kita tuh harus milih-pilih pekerjaan atau ambil kesempatan yang ada gitu. Jawabannya itu kontekstual. Ya. Kalau kamu udah menjadi tulang punggung keluarga, you don't have that luxury. Istilahnya, kamu nggak bisa pilih-pilih. Kamu ambil aja dulu apa yang ada. Ya nggak? Bener nggak? Jadi kalau memang harus, oke, kamu dalam minggu depan kamu harus ngasilin uang. Kamu harus menghidupi keluarga ini. Ya, mau nggak mau kan kita nggak bisa pilih-pilih. But if you have that luxury, kalau kamu masih bisa pilih-pilih waktu-waktu, punya waktu untuk memilih-milih, ya silakan pilih-pilih. Tapi kalau prinsip aku adalah mulai aja dulu. Itu bukan prinsip aku sih ya, prinsipnya siapa tuh? Tokopedia. Jadi mulai aja dulu. Nah, sekali lagi, jawaban aku ini kontekstual. Jadi kalau kamu menghadapi kasus nyata, ya akan lebih baik lagi kalau kamu hubungi aku lagi. Kita obrolin lagi deh. Ngerti nggak? Saya ada kondisinya kayak gini nih, pilihannya gini nih. Gimana ya? Kita ngobrol. Gitu. Karena jawaban aku saat ini belum berarti applicable di kondisi kamu di nanti yang akan datang. Oke, intinya gitu. Harus saya punya teman berpikir, harus punya teman ngobrol. Semoga menjawab. Oh, Feni nyalain kamera pasti mau nanya nih. Iya, Pak. Silakan. Saya mau nanya, Pak, tentang kayak gini nih. Kan selama kuliah ini sering ikut-ikut beberapa kali kegiatan kayak model seminar-seminar yang tingkat kampus tuh, Pak. Nah, kan kadang di bagian CV kita tuh naruh tuh, ada yang bagian kayak training, workshop, sama seminar experience. Tapi kan jatuhnya kalau kayak model sharing di seminar experience kan cuma, seminar itu kan modelnya kan kayak umum aja ya, Pak ya. Dan sekarang juga apalagi kayak model-model sekarang itu banyak banget model-model webinar dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalnya nih kita pergi interview kerja dan juga kita perlu nggak sih kita nyantumin di CV kita tuh semua jenis seminar yang kita ikutin itu, dan gimana sih bercerita tentang seminar itu kan kadang kan modelnya kan cuma satu pertemuan gitu Pak, nggak terlalu lama. Kita diskusinya kadang bukan kita juga yang ada di diskusi itu. Ngerti nggak? Ya, jadi kayak gimana sih menampilkan kalau kita itu memang pernah ikut di beberapa kegiatan ini. Jadi bisa jadi strength-nya kita. Kayak misal kalau sudut pandang saya nih Pak, saya kan ikutnya modelnya random nih. Semua seminar tentang geologi yang penting itu berkaitan dengan geoscience. And that's what you should do. And that's what you should do in your phase in your career. Ikutin aja dulu semua. Itu yang saya kerjakan. Jadi kayak tapi sudut pandangnya saya kan saya nge-explore aja nih apa aja. Tapi gimana sih cara ceritanya kalau Pandu. Rajin di situ? Oke. Paham nggak Pak? Ya. Insya Allah paham. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan hasil aktivitas kita dari sisi training, ya seminar kayak gitu, sehingga ada bobotnya, ada kontribusinya terhadap CV kita secara keseluruhan kan. Oke. Aku kasih contoh aku ya. Setelah 13 tahunan kerja nih, aku total itu training itu udah sekitar 50 lebih lah ya. Datang ke seminar itu mungkin udah lebih banyak lagi lah. Ya ujung-ujungnya aku harus pilih mana yang paling relevan sama pekerjaan yang aku mau. Sekali lagi, oke Ana, thank you, bye-bye. Jadi harus pilih mana yang paling relevan. Ya, jadi sekarang nih kamu punya list. Jadi aku tuh
nggak ada di sini nih karena laptopnya istriku. Jadi aku tuh di laptop itu punya list semua training, semua conference, semua seminar, semua diskusi, workshop yang aku datangin itu ada semua tuh. Aku bikin kategorinya. Ini PE, Petroleum Engineering, ini leadership kah, ini bisnis kah, ini manajemen kah, ini finance kah, itu ada semua tuh. Nah, nanti begitu aku lagi apply, aku tinggal pilih mana yang mau aku masukin. Dan dari sekitar mungkin sekitar ada 100 lah ya, katakan 100 lah aktivitas yang aku ikut, yang masuk itu cuma 10 di CV-nya, cuma 10%. Itu aku. Ya, nah kalau kamu jadi ini aja, cuma kira-kira 10 tadi, dan 10 itu pun tidak aku tulis dengan kalimat tadi kita itu yang ada konteksnya, kata kerja itu nggak kayak gitu semua. Tapi ditulis, oke, Bah, thank you. Jadi aku tulis ini apa, singkat aja gitu, trainingnya apa, siapa yang ngadain. Kalau yang ngadain itu lumayan prestisius seperti SPE, IATMI mungkin ya, yang dikenal, itu masukin. Gitu. Tulis by SPE. Ya. Menjawab kan? Iya Pak, cukup menjawab. Mungkin saya nanti bisa di-share nggak Pak contoh kayak listnya itu yang Bapak maksud itu? Bisa? Iya. Listnya gini doang nih. Listnya share screen ya. Iya. Bisa kelihatan? Bisa. Event itu. Belum lah, makanya mau print. Jadi misalnya kategorinya, misalnya ini. Atau ini gimana? Siapa tuh? Kategorinya kameranya nyala. Manajemen. Ya, tanggalnya 3/20. Kameranya nyala, Nak. Event title waktu itu problem solving skills. Yang ngadain waktu itu namanya Medco aja deh, Medco Learning Center kalau nggak salah. Terus abis itu, ini adalah training. Ini workshop. Kategorinya Petroleum Engineering. Ini 2018-10, katakan 12 ini ya. Tentang brownfield optimization. Ngerti nggak brownfield? Iya, ngerti Pak. Lapangan tua lah intinya. Yang ngadain itu SPE. Society of... Oke, aku tambahin. Oh tuh iya deh, role-nya deh, tambahin. Itu tuh aku ada role-nya. Di sini aku jadi committee and session chairperson. Dah. Kayak gini, Feni. Oh iya Pak. Simple, tapi ngebantu aku untuk mensortir gitu. Ya kan? Kalau saya nanya lagi dikit Pak, kalau misalnya kan udah nih kita list kayak gitu, apakah pas nanti, ini kan udah kita cantumin, apa nanti kita ditanyain bukti nyatanya gitu, kita pernah ikut di event ini, misal kayak berupa sertifikat eventnya gitu, nggak Kalau perlu aku ya? sih, kalau aku menginterview orang ya, aku nggak bakal minta sertifikatnya. Aku akan nanya, ceritain dong kamu ngapain waktu itu. Di saat kamu cerita, aku bisa tahu kamu bohong atau enggak. Oh iya. Iya Pak. Cukup menjawab. Nah, nanti file ini, kalau kamu rapiin, jadi list kan, jadi PDF. Bisa kamu bikin PDF. Nanti kamu cantolin juga di CV-nya kalau perlu. Iya, Tapi Pak. disortir gitu ya, training berdasarkan tanggal, atau berdasarkan kategorinya, atau berdasarkan bobotnya. Yang bobotnya makin besar, kayak ini kan, kalau ini diadu kan ya udah pasti yang session chairperson ini dong. Aku jadi MC soalnya di situ. Dan ini, oh iya, location. Dan ini di Malaysia lagi waktu itu. Jadi aku
aku cuma ada 3 orang Indonesia di antara 60 orang Malaysia gitu. Jadi lumayan lah itu pencapaian lah bagi aku itu. Tahu sendiri kita betapa ininya sama Malaysia. Oke. Ya. Ini kamu bisa screenshot nggak? Atau kamu bisa foto nggak? Foto aja deh. Ya, saya screenshot Pak tadi. Sudah, oke, sip. Iya Pak. Ya, kurang lebih gini lah intinya. Nanti bisa kamu sortir, terserah kamu sortirnya mau kayak gimana. Bisa jadi kamu tambahin ini, kalau mau gampang nyortirnya priority, misalnya ini priority 3, ini priority 1 gitu. Nanti kan bisa disortir jadinya. Tapi kalau kayak gini tuh penting nggak sih Pak kayak kita tampilin di apa namanya nih, di LinkedIn gitu? Kalau kamu lihat di LinkedIn aku, ini aku tulisnya di kayak gini. Nah, ini semua aku cemplungin nih. Oh iya. Kalau di LinkedIn semua aku cemplungin. Tuh lihat banyak kan. Ini belum aku update lagi nih. Ini terakhir aku update 2017 nih kalau nggak salah nih. Saya kebetulan naruh juga di LinkedIn Pak, tapi kayak penuh banget saya lihatnya gitu. Ada kan yang kayak nggak ada yang pernah ikut tapi kayak bagus saja kelihatannya. Saya kayak terlalu banyak. Ya udah nggak, kalau gitu pilih-pilih. Ini juga sebenarnya kebanyakan nih bagi ini udah nggak relevan nih sebenarnya. Nah gini, aku kasih contoh. Aku baru-baru ini di approach sama sebuah perusahaan, terus di interview sama CEO-nya kan. Nah CEO-nya ngelihat CV aku. Aku sebenarnya dipanggil sama orang HR-nya ini, Chief Human Capital-nya ini, dipanggil itu untuk posisi yang bukan di bagian engineering. Tapi karena CV terakhir aku itu masih engineering semua, ya. Jadi si CEO-nya bilang, lah ini mah masuk ke bagian project engineering gua aja ini orang, ya kan? Kenapa mesti di bagian situ katanya, kenapa di bagian HR kata dia, gitu. Jadi nyasar tuh aku, kocak tuh akhirnya si chief yang human capital bilang, nggak boleh ini buat gua gitu, jadi rebutan mereka. Lucu lah. Jadi gitu, gara-gara dia ngeliat itu. Jadi CV aku juga misleading, bisa dibilang. Salah sasaran. Oh iya. Berarti nampilin CV-nya itu yang sesuai sama benar-benar yang kita tahu dan kita emang di situ ya Pak ya? Kita maunya kemana? Iya. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi kalau ada. Saya Mas. Siapa tuh? Rizky ya? Iya Mas. Kamu tuh cerewet ternyata Ki. Lanjut Ki, apa Ki? Mas, saya mau nanya, misalnya di LinkedIn tuh kita naruhin semua pengalaman kita, experience-nya kita. Nah, terus kita pengen masuk di salah satu industri, salah satunya oil and gas gitu. Tapi saya punya beberapa pengalaman lain yang mungkin tidak berkaitan sama ini oil and gas. Kira-kira perlu dimasukin nggak? Contoh pengalaman itu kayak misalnya kita udah pernah membuat suatu bisnis, kita sebagai founder suatu bisnis, dan dia udah jalan beberapa tahun gitu, kira-kira perlu dimasukin apa enggak? Terus kemudian kayak di organisasi saya jadi kepala staff ini, kepala divisi ini, tapi divisinya itu tidak relate sama pekerjaan yang kita inginkan kayak gitu. Kira-kira pengalaman kayak gitu yang mungkin apa kamu yang keagamaan itu ya? Itu mungkin salah satunya juga sama yang lainnya. Dan itu kan sebenarnya kalau dilihat nggak relate sama apa yang diinginkan kan. Kira-kira perlu dimasukin di LinkedIn apa gimana? Oke. Jadi pertanyaannya pengalaman-pengalaman yang itu gimana cara masukinnya? Oke, jadi gini. Sayangnya LinkedIn itu kita tidak bisa memfilter siapa yang ngelihat. Benar nggak? Siapapun bisa ngelihat. Kita tidak bisa mentargetkan ini kita ini siapa nih, diarahin siapa nih yang bisa ngelihat gitu ya kan. Jadi kalau di LinkedIn memang kalau bagi aku sih dimasukin aja dulu semua. Gimana masukinnya itu yang kita latih tadi hari ini. Jadi misalnya gini, aku ambil contoh, ini masih bisa ngelihat share screen-nya nggak sih? Udah mati ya? Ini aku share lagi ya. Jadi kayak ini Ki, Jannah Foundation Ki. Ini kayaknya pertanyaan kamu ke arah sini nih mungkin ya. Ini Mas, sebenarnya itu saya kan ada buat founder bisnis kan.
saya tuh nggak masukin di CV-nya ini, soalnya saya mikir ini nggak relate banget. Makanya di asisten laboratori itu tak buat banyak, karena buat ngisi ruang yang kosong itu. Sebenarnya kalau mau diisi Ini yang nomor ini nih, laboratory assistant ini. Itu satu, itu laboratory assistant tuh ada 4. Nah itu kan ada 4. kayak, iya, jadi apa perlu dikasih, tapi dikasih pengalaman yang lain. Soalnya saya mikir kalau misalnya saya kasih pengalaman yang lain, terus saya ingin daftar suatu perusahaan di bidang ini, dan itu tidak relate, bakal jadi ini blunder buat saya sendiri. Saya mikirnya gitu. Ya itu pengalaman aku blunder. Ya kan? Jadi gini, apapun yang kamu tulis sebenarnya ya, yang orang mau lihat itu bukan institusi atau lembaga atau komunitasnya atau klubnya atau bukan settingan itunya loh. Yang mau dilihat adalah ininya. Yang tadi aku tulis itu konteks dalam hal ini. Ya kan? Kata kerjanya kamu ngapain, metodologinya sama challenge-nya seperti apa, magnitude-nya seperti apa, sama impact-nya seperti apa. Jadi kamu harus bisa tulis kayak gini. Kayak laboratory assistant. Lab assistant itu berat loh, karena kamu, kayak tadi aku ngobrol sama Ana ya, dia menjadi lab assistant juga dia pernah gitu. Beratnya bagi aku, dan dia masukin di bagian itu bekerja di bawah tekanan. Kenapa berat? Karena lab assistant itu Anda ditekan dari 2 arah. Dari atas, dari dosen, kamu harus bisa bagus dong mendampingi dia, kamu harus bisa sesuai dengan selera dan gaya ngajar dia, ya nggak? Tapi kamu jadi tekan dari muridnya, ya kan, dari praktikannya gitu. Nih, Rizky nih nggak enak nih ngajarnya, dia nggak tahu nih nama-nama alatnya, dia nggak tahu cara menyusun alatnya gimana, takarannya kayak gimana, ya kan, jadi tekanannya 2 arah nih. Nah itu yang disampaikan, gitu. Jadi oke, nggak apa-apa, kamu menulis berulang kali, tapi kalau menurut aku lebih baik jadi tulisnya 1 kali. Lab assistant, ya kan? Lalu kata kerjanya apa, konteksnya apa, segala macam. Lalu baru tulis ininya apa aja, lab-nya apa aja, basic geologi, rock core analysis, reservoir fluid analysis, ngerti nggak? Jadi line-nya cuma 1, tapi di dalamnya konteksnya banyak ininya, lab nama judul lab. Gitu. Dan ditulisnya dari 2018 sampai sekarang berarti. Ya. Yeah. That's how I would do it. Berarti kayak bisnis lain juga nggak apa-apa dong, Mas? Kayak pengalaman masukin. Berbisnis di sini. Oke, kamu lihat ini, kalau ini punya aku ya. Oh, mana ya? Oh, ini dia. Ini aku tulis kok, ini pengalaman bisnis aku. Nih, developed new business model emphasizing on educating fitness, ya kan? Successfully increased revenue per member by 75% and doubled retention rate dalam waktu 3 tahun. Jadi masukin banget. Karena gini, nah ini bagus nih. Kemarin tuh Yude nanya, entrepreneurship, gimana kita perlu nggak ya gitu, sedangkan kita nih mau ngelamar jadi posisi seorang pegawai. Tentu perlu nggak ya kita nulis tentang pengalaman entrepreneurship kita? Sama pertanyaan sama kamu kan ya, berarti ya kurang lebih ya, mirip kan ya? Ya kan? Nah, jadi gini, bagi aku, seorang pegawai itu adalah dia punya bisnis di dalam bisnis perusahaan itu. Artinya gini, seorang pegawai itu harus punya mentalitas entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah mencari kesempatan, ya, dan memenuhi kebutuhan orang. 2 itu. Nah, setiap departemen di dalam sebuah perusahaan sudah pasti harus mencari kesempatan dan memenuhi kebutuhan departemen lain. Benar nggak? Nggak ada departemen yang berdiri sendiri. Semua departemen tujuannya memenuhi kebutuhan departemen lain. Jadi kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu punya entrepreneurship skills sama entrepreneurship skills sama achievement,
itu bagus banget karena aku sebagai employer, I want to have employees that have entrepreneurship skills. Karena dia bisa membuat bisnis di dalam departemen saya. Dalam arti bisnis di dalam sini adalah memuaskan semua pelanggan kita. Oke, so yes, masukin banget. Baik Mas, siap. Terima kasih Mas. Ya. Oke, kita cukupkan ya. Sip. Oke. Terima kasih. Jadi sesi berikutnya saya jadiin 2B. Mudah-mudahan bisa membantu yang berikutnya nanti di bagian interview. Oke, jadi Pak, yes sir. mau nanya mungkin ini personal ya Pak. Nah, Pak boleh nggak sih di CV itu kan ya maksudnya buat acara yang PS2B ini Pak, kan di CV itu perlu dicantumkan GPA Pak. Nah, namun apakah boleh untuk tidak mencantumkan GPA dikarenakan GPA-nya nggak cum laude Pak? Ya untuk di fase ini aja sih Pak, bukan di pekerjaan. Oh, nggak masalah kok. Aku juga nggak nulis GPA aku di mana-mana karena aku malu GPA aku. Yang MBA sih bagus ya, yang master aku, yang S2 aku lumayan lah itu ya. Nilainya tuh A- total itu kalau nggak salah. Kayak A- lah, final assignment-nya ya. Cuma tetap aja nggak aku tulis. Gitu. Yang aku tulis, ini nggak di-updating, sorry, yang di-update yang di CV. Di CV aku tulis pakai dapat scholarship soalnya aku kan di situ, jadi itu yang aku tekankan. Jadi bukan nilainya. Dan kalau misalnya kalau nge-apply kerjaan itu perlu nggak sih Pak? Perlu ya? Kalau fresh grad pasti ditanya. Pasti ditanya. Apalagi kayak Chevron tuh waktu itu, aku nggak bisa masuk Chevron karena dia minimal 3,25 kalau nggak salah. Oh ya, dan di Indonesia sendiri udah memakai application tracking system belum Pak? Banyak yang pakai, banyak banget yang pakai sekarang. Banyak banget. Siap, makasih Pak. Ya. Mas Kita. Ya. Mau nanya, ini kan tadi kita disuruh buat perbaiki CV ya. Nah, CV yang diperbarui kita kirim lagi nggak Mas? Soalnya saya ngerasa CV yang sebelumnya itu masih kurang sih. CV yang sebelumnya dikirim itu. Iya, kirim aja. Masukin aja di grup LinkedIn. Gak apa-apa biar kita lihat semua. Oke? We care, we share, we shine. Jadi masukin aja di LinkedIn. Kalau ya kamu maunya japri nggak apa-apa, email aja. Tapi yes, please share. Please share. Kan kalian ngerasain kan betapa kalian banyak belajarnya dari tadi aku mereview punya Ana, punya Rizky, punya Kevin, ya kan? Kelihatan kerasa kan? Nah, itu. Kita saling, seperti yang aku bilang, kita saling mendukung, kita tumbuh bersama gitu. Ya, kirim aja. Sip. Oke, tutup dulu. Terima kasih banyak waktunya. Semoga weekend-nya luar biasa. Semoga mendapat pencerahan. Ya, sampai sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.